Selamat datang dan selamat datang kembali di channel Harian Dani. Semoga sehat selalu. Tema kali ini adalah mengenai kertas kerja audit atau dokumentasi audit. Agar lebih fokus dan memudahkan pemahaman, maka pembahasan kali ini akan lebih banyak mengarah pada kertas kerja audit atas laporan keuangan. Tetapi prinsip-prinsipnya secara umum dapat diterapkan pada kertas kerja untuk jenis audit yang lain. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini dapat berkembang dan Anda memperoleh notifikasi video terbaru kami. Kertas kerja audit adalah istilah lain dari dokumentasi audit. Istilah baku yang digunakan dalam standar audit adalah dokumentasi audit, tetapi auditor lebih terbiasa menggunakan istilah kertas kerja audit. Tidak masalah. Yang penting, pada saat menggunakan istilah kertas kerja audit, paham bahwa kertas kerja audit adalah sama dengan dokumentasi audit sebagaimana yang dimaksud dalam standar audit. Kertas kerja audit merupakan catatan atau rekaman mengenai proses dan hasil dari kegiatan audit yang mencakup prosedur audit yang direncanakan dan dilaksanakan, bukti audit yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Auditor harus membuat kertas kerja atau dokumentasi audit yang cukup untuk memungkinkan auditor lain yang melakukan review ataupun yang melakukan telaah sejawat atau peer review terhadap kertas kerja audit dapat memahami sifat, saat, dan luas prosedur audit yang dilaksanakan, hasil pelaksanaan prosedur audit, dan bukti audit yang diperoleh. Hal-hal penting yang terjadi selama audit, misalnya keadaan yang menyebabkan kesulitan signifikan bagi auditor dalam menerapkan prosedur audit yang diperlukan atau yang sudah direncanakan, atau ada hal-hal yang menimbulkan risiko signifikan. Berikutnya, kesimpulan yang diambil dan pertimbangan profesional signifikan yang dibuat dalam mencapai kesimpulan audit. Bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit dapat bervariasi bergantung pada faktor-faktor seperti ukuran dan kompleksitas auditan, sifat prosedur audit yang dilaksanakan, risiko audit yang teridentifikasi, signifikansi bukti audit yang diperoleh, metodologi dan alat audit atau audit tools yang digunakan. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam kertas kerja audit harus dicantumkan item atau hal yang diaudit atau diuji, identifikasi karakteristik spesifik yang dilakukan pengujian atas suatu item atau suatu hal. Misalnya, bukti apa yang diuji, metode apa yang digunakan dalam memilih unsur yang diuji, apakah seluruh populasi, sampling, atau non-sampling. Siapa yang melaksanakan masing-masing prosedur audit atau pengujian, tanggal selesainya pelaksanaan prosedur audit atau pengujian, siapa yang melakukan review atas pelaksanaan prosedur audit atau kertas kerja audit, jejak yang menunjukkan cara dan tingkat kedalaman review, misalnya berupa tanda centang atau tick mark, catatan, komentar, atau tanda lainnya yang lazim, tanggal selesainya review kertas kerja audit. Untuk memudahkan evaluasi pada penyelesaian audit, kertas kerja audit perlu dibuat dalam dua jenis, yaitu kertas kerja audit utama yang biasa disebut dengan leading schedule atau top schedule, dan kertas kerja audit pendukung atau supporting schedule. Kertas kerja audit utama adalah kertas kerja audit yang berisi simpulan hasil audit untuk setiap elemen sasaran, subsasaran, atau sub-subsasaran yang diaudit. Kertas kerja audit pendukung adalah kertas kerja audit yang berisi rincian data atau informasi yang dikumpulkan dan dianalisis selama pelaksanaan audit. Kertas kerja audit pendukung juga dibuat per elemen sasaran, subsasaran, atau sub-subsasaran yang diaudit. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh kertas kerja audit pada audit keuangan agar lebih mudah memahami materi yang dibahas tadi. Ini contoh kertas kerja audit utama yang berisi simpulan hasil audit.
Pada bagian atas kita lihat identitas kantor akuntan publik yang melakukan audit. Kemudian dicantumkan nama auditan, yaitu PT Perdagangan Antarnusa contohnya. Periode yang diaudit tahun buku 2023, sasaran audit laporan keuangan, subsasaran audit persediaan. Di bagian kanan atas ada nomor kertas kerja audit, referensi program kerja audit, dibuat oleh Amran, tanggal 14 Maret 2024, dan di sini dibubuhi paraf tim yang membuat kertas kerja. Kertas kerja ini direview oleh Jufri, yang saya asumsikan sebagai supervisor yang bertanggung jawab terhadap mutu audit. Tanggal selesainya review adalah tanggal 27 Maret 2024, dan di sini dibubuhi paraf. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa kertas kerja audit utama berisi simpulan hasil audit. Di sini saya contohkan simpulan hasil audit dari persediaan. Terdapat 70 jenis barang persediaan yang masing-masing jenis barang tersebut dibukukan pada lebih dari satu kode akun dan mengakibatkan nilai persediaan disajikan terlalu tinggi. Dari pengujian integritas data persediaan hasil olahan aplikasi persediaan per 31 Desember 2023, sebanyak 1.819 rekod atau akun atau item barang dengan nilai total 17 miliar sekian, terdapat 70 jenis barang senilai 3 miliar sekian yang memiliki lebih dari satu kode akun. Terhadap 70 jenis barang persediaan tersebut, kami lakukan rekonsiliasi data antara data hasil olahan aplikasi persediaan dengan data hasil inspeksi fisik persediaan di gudang, yang ternyata sebagian besar data atau 54 item barang menunjukkan jumlah fisik barang di gudang lebih kecil daripada yang dilaporkan menurut aplikasi persediaan dan aplikasi akuntansi. Seharusnya satu jenis barang hanya menggunakan satu kode barang yang unik, dan saldo fisik persediaan menurut akuntansi harus sama dengan menurut data fisik di gudang persediaan. Akibatnya, nilai persediaan yang dilaporkan terlalu tinggi sebesar 2 miliar sekian. Kami rekomendasikan agar nilai persediaan dikoreksi sebagai berikut. Mendebet beban persediaan sebesar 2 miliar sekian, dan mengkredit persediaan senilai 2 miliar sekian. Dengan disetujuinya koreksi, maka nilai persediaan per 31 Desember 2023 menjadi sebagai berikut. Unaudited yang semula 17, sekian miliar, setelah dikoreksi sesuai dengan hasil audit 2 miliar sekian, maka nilai setelah audit menjadi 14 miliar sekian. Ini contoh kertas kerja utama yang berisi simpulan hasil audit. Simpulan hasil audit ini tentunya diambil dari kertas kerja pendukung. Ini contoh kertas kerja audit pendukung. Sama dengan kertas kerja audit utama, di bagian kiri atas dicantumkan identitas kantor akuntan publik yang melakukan audit. Kemudian nama auditan PT Perdagangan Antarnusa, periode yang diaudit tahun buku 2023, sasaran audit laporan keuangan, sub atau sub sasaran audit persediaan. Di bagian kanan atas ada nomor kertas kerja audit, referensi program kerja audit, dibuat oleh Amran, tanggal selesainya pembuatan kertas kerja 14 Maret 2024, dan Amran membubuhkan paraf. Kemudian kertas kerja ini direview oleh Jufri selaku supervisor yang bertanggung jawab terhadap mutu audit. Tanggal selesai review 27 Maret 2024 dan Jufri membubuhkan paraf. Ini rincian data yang terdapat pada kertas kerja audit pendukung. Tadi disebutkan mengenai barang persediaan yang dibukukan menggunakan lebih dari satu akun yang berbeda. Ini kita lihat nama barangnya sama, tapi ada dua kode akun yang digunakan. Demikian juga yang berikutnya, ini nama barang yang sama, dibukukan pada dua akun. Kemudian ini juga sama, nama barang yang sama dibukukan pada lebih dari satu akun. Sebagaimana yang disebutkan pada simpulan, ada 70 jenis barang yang dibukukan pada
lebih dari satu akun. Kemudian dengan menggunakan data persediaan yang dibukukan pada lebih dari satu akun, kita coba bandingkan antara data pembukuan dengan data fisik di gudang, dengan stok gudang. Nah, kita bandingkan, ternyata terdapat selisih yang cukup signifikan. Secara total ditemukan selisih lebih atau terlalu tinggi membukukan senilai 2,9 miliar sekian. Dokumen, bukti, catatan, ringkasan, simpulan, laporan yang menjadi berkas kertas kerja audit harus yang sudah tidak mengandung kesalahan atau sudah final. Dokumen atau bukti yang mengandung kesalahan dan atau catatan-catatan yang mencerminkan pemikiran yang tidak lengkap dikeluarkan dari kertas kerja audit. Dokumentasi audit dapat dibuat dengan menggunakan kertas, media elektronik, atau media lainnya. Contoh dokumentasi audit diantaranya program kerja audit, proses dan hasil analisis, surat konfirmasi, surat representasi manajemen auditan, hasil inspeksi dokumen, berita acara hasil inspeksi fisik aset, korespondensi mengenai hal-hal penting dengan auditan, salinan atau fotokopi kontrak dan atau perjanjian yang signifikan, ringkasan atau simpulan hasil pengujian masing-masing item yang diuji, ringkasan atau ikhtisar hal-hal penting hasil audit secara keseluruhan atau audit memorandum, notulensi atau berita acara hasil pembahasan masalah penting dengan auditan. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share.